yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Nah, dalam supervisi akademik berbasis coaching ada 3 poin, yaitu yang pertama praobservasi. Dalam praobservasi saya melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam hal ini perangkat pembelajarannya. Terus ya nanti pasca observasi saya melihat bagaimana pembelajaran di kelas, dan pasca observasi itu nanti kita melihat ya di refleksi, mungkin pasti ada kekurangannya di mana, atau sudah ada kelebihannya, itu ya nanti saya lakukan. Oke Pak, sebelum kita ke ruangan, nah di sini saya melihat RPP ya Bapak? Iya, RPP. Nah, saya melihat RPP dulu, bisa lihat ada kekurangan. Selamat pagi. Bagaimana kerja ini? Baik. Ada yang terakhir? Siapa yang terakhir? Yang terakhir siapa? Yohanes. Kemana Yohanes? Di rumah. Kenapa di rumah tidak masuk sekolah? Yo, besok kasih tahu supaya masuk sekolah toh? Oke. Jadi sebelum 40 menit pelajaran, ala kata ini kita berdoa dulu. Kalau ketua kelas bimbing doa dulu. Siap, Greg. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelum 40 mulai pada pelajaran pagi hari ini, kita atau dengan Pak Guru akan membuat namanya kesepakatan kelas, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas itu nanti anak yang buat, nanti anak yang melakukannya atau yang melaksanakannya. Seperti terserah, kesepakatan kelas terserah apa yang mau anak-anak tulis tentang kesepakatan kelas itu. Seperti itu. Pokoknya selama proses pembelajaran ini kalian bikin sesuatu, apakah itu mungkin selama pembelajaran itu sudah boleh ribut atau HP dinonaktifkan atau apa saja menurut kalian, seperti itu. Paham? 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 Bapak berikan nanti kalian tulis di sini. Nanti kalau sudah, kalian langsung tempel di sana. Seperti itu. Langsung tempel di tempat tulis. Oke. Kalian tulis, dan sudah dapat kertasan sudah tulis. Oke, siapa yang tulis? Dan sudah bagi papan tulis.
kakinya patah di agak tinggi. Tulisannya sudah masukkan apa sudah? Terbalik tadi, saya terbalik. Bisa. Ambilnya di sini, di sini dulu. Sini dulu. Belajar. Kemudian jangan ribut saat belajar. Kemudian di saat guru sudah mengajar dilarang ribut di dalam kelas, ini sama ini. Ya, ini yang pertama, dua tiga sama. Intinya jangan ribut pada saat guru menerangkan di kelas. Kemudian dilarang berisik ketika pelajaran sedang berlangsung. Menjaga kebersihan kelas. Dilarang ribut di kelas sama. Kesepakatan di kelas tidak boleh ribut di kelas sama. Dalam kelas harus sopan santun dan menghargai guru dan lingkungan sekolah. Kemudian HP dimonaktifkan. Oke, tidak boleh ribut di kelas sama. HP disita saat di sekolah, tidak boleh ribut saat jam pelajar. Oke, berarti kita ambil satu-satu. Ini kan sama ini sama, berarti kita ambil satu aja. Jadi kita terus dulu kesepakatan kelas kita ini. Kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Tidak boleh ribut Oke. Yang kedua ini sama. Yang kedua berarti HP di nonaktifkan, ya toh? Jadi pada saat pembelajaran itu HP-nya di nonaktifkan. HP di nonaktifkan. Yang ketiga ini sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi tidak? Ini sama itu sudah. Ini di dalam kelas harus sopan santun dan menghargai guru, dan di lingkungan sekolah sopan santun. Di dalam kelas harus sopan santun dan menghargai
menghargai guru dan lingkungan sekolah. Ada empat kesepakatan kelas yang harus kita sepakati, dan harus anak-anak jalankan ini, harus terapkan. Jadi selama proses pembelajaran ini kalian harus terapkan ini. Ini harus kalian lakukan. Karena ini kalian tulis, jadi kalian juga harus laksanakan. Tidak boleh melanggar ini yang sudah kalian tulis, yang sudah kita sepakati bersama, tak? Mengerti? Jadi sebelum Bapak mau mulai pelajaran pada bagian ini, kita SBK dulu. Supaya lebih fokus, lebih konsen, serius, dan kalian tidak gugup. Kita SBK dulu. Kalau Pak Guru tangannya begini, memanjang begini, bilang pendek, pendek. Kalau begini panjang, kebalikannya pendek panjang, pendek panjang. Pelan berdiri. Pendek panjang, pendek panjang, panjang pendek. Depan panjang, panjang. Panjang, pendek, pendek. Fokus, harus fokus. Konsen. Panjang. Jangan salah, Bapak hukum. Konsentrasi. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Sekarang Pak Guru ambil satu yang salah. Konsentrasi. Panjang. Ada berapa tadi? 2, toh? Maju ke depan. Sama ini. Yuk, maju ke depan. Jalan duduk. Terserah kalian mau bikin apa, mau bernyanyi kah? Atau mau pantun, atau mau bercerita, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Ya, bisa. Gantian, mau menyanyi atau mau pantun atau mau bercerita? Menyanyi. Oke, nggak boleh sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung beras. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Oke, terima kasih. Jadi selain berlatih kalian konsentrasi, fokus,
juga olahraga Pak. Pertandingan mental, ya Pak. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita masuk pada materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi selama ini kan kita tahu lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekolah kita, atau lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Apakah itu tercemar atau tidak? Lingkungan yang ada di sekolah kita, apakah itu tercemar atau tidak? Ciri-cirinya seperti apa? Ya kan? Ciri-cirinya seperti apa? Lingkungan itu tercemar. Ya kan? Nanti kalian akan membahas, akan mempelajari sama-sama. Pertama yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu tentang pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan. Tahu tentang pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan. Berarti lingkungan itu tercemar, ya toh? Lingkungan itu tercemar. Tercemar oleh apa? Oleh zat abiotik maupun zat biotik. Apa itu zat biotik? Zat yang bisa diuraikan. Contohnya apa? Seperti sisa-sisa makanan. Ya toh? Itu kan bisa diuraikan. Itu tidak bisa terurai. Nah, itu namanya zat biotik. Kemudian ada lagi zat abiotik, zat yang tidak bisa diuraikan. Contohnya apa? Plastik, terus botol, kaca, ya, seperti itu. Tapi zat abiotik itu walaupun tidak bisa diuraikan, tapi bisa didaur ulang. Contohnya untuk apa? Misalnya botol untuk apa? Mungkin untuk hiasan, hiasan jadi dari botol itu, ya kan? Semua bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, jadi pencemaran lingkungan ini ada 3. Yang pertama apa? Pencemaran tanah, pencemaran udara, terus pencemaran air, terus pencemaran apa lagi? Suara, pencemaran cahaya, itu semua termasuk dalam pencemaran lingkungan seperti itu. Bapak ada contoh apa yang termasuk pencemaran tanah, udara maupun air. Nah, ini adalah contoh daripada pencemaran tanah. Nah, ini contohnya ini pencemaran tanah. Nah, ini pencemaran tanah. Banjir. Jadi dari manusia ke manusia lagi. Akibat yang bikin ini, yang ngolah ini manusia, kena kita lagi, ya Pak? Seperti itu. Akibatnya dari manusia, diakibatkan oleh manusia, kemudian dirasakan juga oleh manusia. Seperti itu. Nah, contoh daripada pencemaran tanah. Kemudian ada lagi yang termasuk daripada pencemaran tanah. Nah, ini termasuk pencemaran tanah. Nah, kebakaran hutan, ya kan? Olahnya siapa? Manusia juga, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh daripada pencemaran tanah. Nah, sekarang tentang pencemaran udara. Nah, ini pencemaran udara. Nah, asap apa ini? Asap kendaraan bermotor seperti itu. Makanya kita harus ramah lingkungan, ya kan? Makanya kalau punya motor itu jangan ganti knalpot yang bolong besar itu, ya kan? Seperti itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita harus ramah lingkungan mungkin dengan menggunakan atau memakai sepeda motor listrik. Itu salah satunya, ya kan? Salah satunya untuk menghindari daripada pencemaran udara. Kemudian contoh lagi yang termasuk pencemaran udara. Nah, ini apa? Asap pabrik.
Nah sekarang contoh daripada pencemaran air. Pencemaran air. Ya. Banyak begitu sampah di air. Ya toh? Apa yang kalian rasakan kalau melihat air seperti ini, melihat sungai seperti ini? Apa yang kalian rasakan? Tidak nyaman. Tidak kenyamanan itu seperti apa? Kotor dan bau, ya toh? Tidak bisa kita pakai, ya toh? Seharusnya kita bisa pakai untuk mandi, untuk mencuci. Tapi dari kondisi seperti ini, apakah bisa? Mencuci nggak bisa, toh? Malah kita malah iritasi, malah gatal, ya toh? Seperti itu. Nah, ini contoh satu lagi tentang pencemaran air. Ini dari apa? Pabrik. Ya, dari air limbah. Pabrik. Seharusnya kan mereka membuat namanya filter atau penyaringan, ya kan? Jadi air yang keluar dari pabrik itu sudah bersih. Kalau seperti ini mengotori, ya kan? Mengotori sungai, mengotori laut, ya kan? Jadi ekosistem yang ada di air itu tetap terjaga, ya kan? Tidak mati. Jadi seperti itu. Oke. Itu ada contoh-contoh daripada pencemaran udara, tanah maupun air. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang konsep pencemaran lingkungan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan. Kemudian siswa dapat menganalisis dampak daripada pencemaran lingkungan. Kemudian siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian siswa dapat memahami dampak pencemaran lingkungan. Kemudian meningkatkan kesadaran diri tentang lingkungan. Kemudian siswa terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, Pak Guru bagi kelompok. Masing-masing kelompok 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. Masing-masing. Dalam mengamati pencemaran tanah, kelompok 3, kelompok 2 mengamati tentang pencemaran udara, kelompok 2, dan kelompok 1 mengamati tentang pencemaran air. Ayo, silakan. Kamu nggak di sini kalau Kamu
kasih waktu 15. Ya. Ini ada itu dapet.
Sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Belum, sedikit lagi. Kelompok 1? Belum. Berikan dulu sekali sini. Berikan aja. Nanti sebelah di depan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maria Susana Pavi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Diapolina Mili dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hoirudin Am dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Stanley Bumber dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Agnes Musa dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup saat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan pertunjukannya. Dua, apa saja penyebab utama pencemaran air? Air limba, industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak membuang air limba industri ke saluran umum. Lebih industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksasa timbal dan kadium, di mana kegiatannya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Lebih rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan penggunaan serta besi-besi tua bekas. Mesin-mesin atau kendaraan limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik maupun bahan berbahaya dan beracun. Lebih organik adalah limbah seperti kulit buaya, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh Microorganisme. Lebih limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, dan cat minyak wangi. Di perairan sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan mengurangi kehidupan biota dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakan
produksi sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air pada sektor pertanian. Juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Apa dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia? Kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan laut. Pencemaran dapat menyebabkan kematian organisme air, merusak terumbu karang, dan mengganggu rantai makanan di dalam ekosistem. Kehilangan biodiversitas. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan populasi hewan dan tumbuhan air, bahkan kepunahan spesies tertentu. Hal ini dapat mengancam keragaman hayati di dalam ekosistem perairan. Gangguan pada kesehatan manusia. Air yang tercemar dapat mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Konsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti gangguan gastrointestinal, kerusakan hati, dan masalah kesehatan lain. Pencemaran udara. Air yang tercemar juga dapat mempengaruhi kualitas udara melalui penguapan zat berbahaya ke udara. Ini dapat menyebabkan polusi udara yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Gangguan pada sumber daya air. Pencemaran air dapat merusak sumber daya air yang berharga seperti persediaan air bersih. Ini dapat mengganggu pasokan air minum petani dan industri. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pencemaran air? Tidak mengurangi sampah di sumber air, mengolah air limbah juga sangat penting untuk mencegah pencemaran air. Pengolahan dilakukan untuk menghasilkan air dari berbagai zat atau organisme berbahaya. Biasanya proses pengolahan air ini dilakukan dengan bantuan mesin atau teknologis. Setelah diolah, air diambil biasanya dibuang atau di sini dilakukan di tempat yang mudah ditentukan. Keras. Menggunakan bahan
berbahaya, pencemaran air juga rusak lingkungan. Penggunaan air lembab lingkungan bisa mencegah pencemaran air dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih sehat, aman dan nyaman. Rutin membersihkan daerah sumber air, secara rutin juga biasa dilakukan sebagai cara mencegah pencemaran air. Selain itu, pembersihan daerah sumber air juga bisa hubungan penyakit atau pencernaan yang disebabkan aktivitas manusia. Sudah. Kelompok 3, kelompok 1, ada pertanyaan? Ada dari kelompok 3. Apakah kalian melihat orang lain membuang sampah di sungai? Kita melihat mereka. Mereka tidak sama sederhana. Dengan cara menegur mereka supaya membuang sampah itu sikap kalian. Oke, ada lagi kelompok 1. Kelompok terakhir. Nama saya Aprilia Limpias. Saya Elizabeth Nadia. Nama saya Puspa Mawala. Ibu saya belum memilih. Saya Jeronus Kumajati. Oke, langsung saya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi atau kimia di lapisan udara ini atau di atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Apa saja penyebab pencemaran udara? Polusi asap kendaraan. Asap kendaraan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Terdapat polutan berbahaya seperti limbah, karbon dan oksida. Kemudian jika dihidup terlalu sering, polutan tersebut akan menyebabkan keakuran sistem saraf. Limbah asap pabrik, asap yang keluar dari gerbong adalah zat berbahaya seperti karbon dioksida dan senyawa lainnya dapat membahayakan kesehatan jika diberikan terlalu lama. Asap pabrik dapat menyebabkan keabunan paru-paru dan pernapasan. Selain itu, limbahnya juga bisa mencemari air dan tanah. Apa dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia? A. Menyebabkan asma. Polusi udara menyebabkan banyak dampak kesehatan pada tubuh manusia. 1.
Salah satu bahaya polusi udara bagi kesehatan organ pernapasan yakni dapat menyebabkan asma. B. Menimbulkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru juga bisa timbul akibat polusi yang terjadi di udara. Meski begitu, kanker paru-paru sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal. Namun polusi udara juga dapat memicu resiko kanker paru-paru. Meningkatkan resiko penyakit jantung. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan pernapasan, kondisi udara yang buruk juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Sebab polusi udara mengandung zat karbon hitam dan nitrogen oksida yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Lebih mudah terkena infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh polusi atau polusi yang ada di udara. Anak-anak menjadi korban yang paling banyak karena memang organ paru-parunya masih sangat rentan. Sebenarnya tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Memang udara yang tercemar sekarangnya sudah sangat banyak. Hanya saja kami bisa mencoba untuk memberikan proteksi tentang penggunaan masker. Apabila masih bayi, usahakan tidak terlalu banyak di bawah keluar. Apabila paparan polusi juga dapat mendorong munculnya kanker. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk pencemaran udara. 1. Kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. 2. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 3. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 4. Kurangi merokok. 5. Jangan membakar sampah. 6. Menggunakan produk ramah lingkungan. 7. Menanam pohon. 8. Tidak membakar hutan. 9. Daur ulang sampah. 10. Memasang alat penyaringan udara. Sudah. Ada pertanyaan? Nomor 1. Oke, silakan nomor 1. Mana cara untuk mengurangi pencemaran air? Bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran air ya? Ya. Pencemaran udara, salah tulis itu. Pencemaran udara. Ya. Caranya, kurangilah memakai kendaraan bermotor, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, dan jangan membakar hutan. Ya itu bagaimana kalau 1 puas? Ya. Nah. Oke. Ada lagi? Kelompok 2, ya kelompok 3. Ya silakan, kelompok 3. Bagaimana cara mencegah terjadinya polusi udara? Ayo silakan jawab. Tadi pertanyaannya? Bagaimana cara mencegah terjadinya polusi udara?
Harus punya langkah-langkah tadi itu. Kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, kurangi merokok, jangan membakar sampah, menggunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon, tidak membakar hutan, daur ulang sampah, memasang alat penyaring udara, dan menanam pohon di sekitar lingkungan. Itu sama tuh katanya dengan kelompok 3 sama kelompok 1 itu sama. Maksudnya sama, cara mengatasi atau mencegah itu sama. Ya toh? Nah, seperti itu ada 10 poin tadi itu. Cara pencegahannya, cara mengatasinya supaya tidak terjadi pencemaran udara. Salah satunya tadi tanaman pohon. Ya toh? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Sudah bagus, masing-masing kelompok sudah bagus, sudah menjawab dari soal yang bagus sudah berikan, cuman kurang aktif, ya kurang aktif. Kemudian suara juga waktu penyampaian di depan juga suaranya kurang keras, jadi nanti lebih diperhatikan lagi, suaranya lebih dikeluarkan lagi, jangan malu-malu, ya toh. Kemudian harus aktif, semuanya harus aktif. Jadi jangan 1, 2 saja, jadi semuanya aktif, ya toh, supaya poinnya sama nilainya. Jadi kalau misalnya kalian yang aktif, misalnya 5 anggota, 2 anggotanya aktif, berarti nilainya beda. Seperti itu. Jadi semuanya harus aktif, semuanya aktif, supaya sama nilainya. Oke, sudah bagus, ya toh? Sudah bagus, kalian sudah mengamati gambar yang baru sudah berikan, baik itu dari kelompok kelompok tentang pencemaran air, kemudian pencemaran udara, pencemaran tanah, sudah bagus, sudah menjawab dengan bagus, seperti itu. Jadi tinggal sikap kita, tinggal peduli kita terhadap pencemaran lingkungan. Kita peduli tidak terhadap lingkungan? Nah, kalau kita peduli, berarti kita harus betul-betul setiap menjaga supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, baik itu air, udara maupun tanah. Apabila melihat temannya buang sampah sembarangan, kita harus jaga dengan baik. Jangan takut dengan bahasa yang kasar. Baik itu tidak buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyebabkan mungkin kerusakan tanah atau kebanjiran atau apapun seperti itu. Kemudian kalau misalnya detektor tidak bisa, ya kita lapor ke yang berwajib, karena ada undang-undangannya, ada undang-undang dasarnya, ada peraturannya. Bila seseorang yang melanggar atau membuang sampah sembarangan akan didenda atau akan diberikan sanksi. Kemudian satu lagi apa? Kita menyediakan namanya tempat sampah. Memang kita memang sangat susah manusia ya. Manusia sangat susah. Pemerintah sudah siapkan tempat sampah, atau mungkin sekolah kita sudah siapkan tempat sampah, tapi masih ada saja yang buang sampah di sembarang. Maka sudah ada tempat sampah misalnya. Ya, jadi peduli terhadap lingkungan itu masih kurang seperti itu. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan dari sini? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak Guru nanti kasih soal, kasih soal atau tugas mungkin kalau kerjakan di rumah seperti itu, ya Pak? Jadi tugasnya nanti kalian membuat produk, ya Pak? Membuat produk, kalian memanfaatkan sampah-sampah yang tidak terpakai itu, kalian buat suatu produk. Atau bahasanya clipping atau clipping, pokoknya hiasan lah,
biasa sudah kita tanda tadi. Bisa dari itu botol juga bisa. Ya tak, sabetan juga bisa kita manfaatkan. Ya tak, sampah-sampahnya tidak bisa ada. Bisa? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1. Nanti menggunakan buku di bawah, nanti di sini kita tempel begini. Seperti itu. Bisa? Oke. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Kemudian pada kedatang kita lanjutkan dengan lagi atau pokok pembahasan yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Tadi saya sudah mengamati ketika di dalam ruang kelas tadi saya melakukan observasi. Nah, untuk itu di bagian akhir dari pendampingan kita ini, mungkin kita melakukan refleksi. Nah, mungkin dari Bapak tadi, dari kegiatan pembelajaran dari awal, inti, dan akhir. Saya kira menurut Bapak apa yang kurang sih? Kurang mungkin apa ya, interaksi lah, mungkin interaksi dengan siswa kan, atau mungkin ini Pak, apa namanya, umpan balik terhadap siswa mungkin kurang itu. Kemudian siswa juga kurang aktif juga terhadap apa namanya, pembelajaran tentang itu. Kemudian mungkin strateginya juga itu kan saya pakai satu aja Pak, yang berdiferensiasi tentang konten. Kalau produknya tadi kan untuk tugas tugas dukungan seperti itu. Yang intinya kurang ini Pak, apa namanya, kurang aktifnya siswa itu. Oke, mungkin ada catatannya. Kalau saya masuk tadi ada tujuan pembelajaran sampai enggak? Nah, pembelajaran kita pada hari ini Anda bisa menjelaskan ini titik bisa mengetahui yang sesuai dengan di RPP tadi. Tujuan tadi saya sudah sampaikan Pak. Untuk tujuan pembelajaran tadi saya sudah sampaikan. Memang tidak di awal sih. Ya. Setelah saya memberikan contoh gambar-gambar tentang pencemaran, tetapi harusnya di awal itu kita harus menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini agar seperti yang kegiatan-kegiatan sebelumnya. Itu yang pertama. Ya, itu kan tadi berkaitan dengan lingkungan belajar, memfasilitasi murid tadi. Ya, saya pikir sudah oke. Komunikasi positif juga oke. Penerapan disiplin ya juga sebenarnya oke. Yang tadi betul juga. Tapi saya komunikasi tadi sebenarnya artinya antara guru dengan siswa. Nah, mungkin sudah ya Pak ya. Tetapi antar siswa dengan siswa tadi tidak nampak. Tidak nampak kan? Nah itu. Terus bagaimana posisi kontrol guru tadi Pak? Bapak di posisi yang keberapa? Itu poin-poinnya apa saja Pak? Ya? Kontrol guru. Ya, apa sebagai membuat penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai pemantau, terus sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi Bapak di mana tadi? Sebagai manajer Pak. Sebagai manajer. Ya. Padahal tadi saya lihat sih ada siswa juga ya agak main ya. Kan bisa kita manfaatkan posisi kontrol gurunya itu yang bisa kita lakukan. Jadi kira-kira di berapa tadi? Kira-kira kalau saya pilih, saya lihat tadi tuh
Kalau menurut Bapak di bagian mana? Coba. Ya mungkin kesepakatan kelas mungkin. Kalau kesepakatan kelas ya mungkin hanya oke ya. Itu berkaitan dengan disiplin positif ya. Iya, Itu tadi disiplin di awal tadi yang berkaitan dengan posisi kontrol guru yang kira-kira di mana? Kalau menghukum tadi itu kan bukan menghukum. Iya, Itu tidak. kan, Tidak. Saya pikir kalau menurut saya sih Bapak di kayaknya poin ketiga nih. ya ini apa, Pemantau ya. pemantau. Betul ya Pak ya. Kalau ini sudah, kalau komunikasinya dengan siswa oke, cuma dari siswa ya, siswa dan siswa belum. Iya, siswa dan siswa. Terus yang ya itu yang tadi. Terus tadi yang tidak nampak ya, ada salah satu macam guru menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara sebenarnya sudah agak nampak tadi, tapi tidak terlalu maksimal ya. Contohnya guru pembelajaran sesuai dengan tadi minat tadi kayaknya nggak ada, tidak terlalu nampak ya. Itu kan masa sudah apa namanya bagi Pak. Memang sudah tapi tidak terlalu maksimal ya. Oke, itu saya pikir sudah. Cuma yang ada beberapa poin tadi. Terus yang tadi kan Bapaknya kasih tugas saja. Terus asesmennya. Iya, Nah, terus satu lagi refleksi. Tadi tidak ada? Mungkin Bapak di sana bilang ini pasti ada yang kita lupa nih. setelah mereka presentasi. Refleksi itu guru mengajak siswa ya, kita untuk sama-sama ya, kita beri semangat pada siswa untuk bisa melakukan refleksi. Nanti kita yang menyempurnakan. Nah itu saya yang kurang, yang dia langkah-langkah tadi kan umpan balik ini. Terakhir. Kalau yang lain ya sudah oke. Terus mungkin kita di sini kan sebenarnya mengenai materi tadi sebenarnya menarik kalau semua karena mungkin artinya media yang memang kurang maksimal ya. Hanya apa adanya tadi medianya. Kalau lengkap itu dia menarik sekali. Nah itu saja yang mungkin saya sampaikan. Nah nanti Bapak tanda tangan saja nanti dulu. Terus di kegiatan berikutnya Pak yang untuk yang mengenai refleksi tadi. Terus mungkin yang sudah baik tadi Pak, mungkin kegiatan tadi saya pikir bagus sih, yang sudah baik itu yang memang perlu ditingkatkan. Kalau mungkin tidak terlalu besar, tapi yang kekurangan yang refleksi kita bersama tadi yang mungkin diperbaiki. Nah, menurut saya ya, mungkin saya sampaikan dan bagaimana pandangan Bapak sejauh mana pendampingan di hari ini dapat bisa membantu Bapak. Sebenarnya buat saya memang apa namanya Pak, besar ya, rupanya besar bagi saya untuk pendampingan yang keempat ini. Jadi bukan hanya keempat saja, pendampingan pertama atau ketiga juga Pak, memberikan manfaat kepada sesuatu yang baik terhadap saya tentang perubahan apa yang belum saya lakukan dengan
pendampingan itu saya bisa sedikit lah pokoknya. Sebenarnya tentang visi misinya juga seperti itu. Nanti pelan-pelan kita ubah, dan kalau sudah selesai baru kita tempel di iya. dinding. Oke, baik. Mungkin pendampingan kita selesai pada hari ini. Dan untuk di pendampingan 5, P5, Bapak mengajak salah satu rekan sejawat atau guru untuk dibimbing dan di coaching ya pada pendampingan individu 5. Nah, penetapan jadwal observasi pembelajaran pelaksanaan observasi minimalnya 2 jam yang dilakukan secara luring ya Pak. Ya, kegiatan sekolah untuk itu sebelum dilakukan mungkin salah satu teman sejawat tersebut membuat RPP yang di dalamnya ada PSE dengan diferensinya. Kemudian setelah itu Pak, nanti di PI5 ya nanti kan divideokan ya Pak, nanti dikasih ke saya. Nanti juga mungkin Bapak juga nanti di-upload juga di LMS. Itu yang nanti Bapak siapkan tahapan-tahapannya seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu observasi dan pasca. Nah, mungkin itu saja yang saya apresiasikan, luar biasa kita di hari ini. Terima kasih. Hanya ada hal yang juga menyenangkan untuk kita bersama. Tidak ada kekurangan, atau meskipun ya sebagai manusia ya pasti ada kekurangan kita, tapi itulah nanti kita menyempurnakan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pembelajaran baik LMS atau Loka atau PI5? Ada untuk mengenai PI5-nya Pak, nanti saya kan belum koordinasi dengan teman-teman siapa-siapa ini saya tunjuk Pak. Ya. Ini yang saya observasi nanti. Nanti minta apa namanya? Nanti langkah-langkahnya sama seperti saya nih. Iya Pak, betul. Saya siapkan. Tinggal ini apa namanya? Gurunya nih mau tidak nih. Ya, mudah-mudahan untuk mereka siap mudah. Iya, salah satu gurunya. Jadi disesuaikan kira-kira siapa yang ya memang mau tidak mau ya harus ya itu. Apakah nanti PNM itu kan semua kan di observasi ya. Itu juga kan anggap saya sudah bagiannya itu, kalau sudah di PI5 kan sudah observasi kan tidak perlu lagi dia harus ulang lagi. Karena guru semua harus disupervisi. Itu saja yang bisa. Berarti bisa tuh Pak, pakai itu saja bisa. Bisa Pak. Karena mungkin saya mau observasi guru-guru yang mungkin di atas tanggal 17 setelah lokan. Iya, bisa Pak. Itu bisa pakai itu. Salah satunya yang diambil nanti. Nah, tahapan kan seperti sekarang. Kalau ini kan ada pra observasinya, melihat sejauh mana persiapan guru ketika dia masuk kelas. Nah, setelah kelas kita setelah pasca kita refleksi ya, kita lihat kekurangan mana, kelebihan gimana. Ada lagi? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa di Loka Karya di tanggal 17 dan juga di pendampingan individu berikutnya. Terima kasih. Pak yang penilaian Quran. Nah, sikap misalnya di sini mengenai PSE ya, dalam rubrik penilaian ini saya tidak melihat Pak yang di rubrik penilaian. Nah, di situ kan harus misalnya kan nomor tanggal ya. Nah, nanti sebenarnya kan kegiatan kita ke situ mungkin nama siswanya, mungkin apakah berdoa dengan ya apa dengan serius ya, sungguh-sungguh ya, apa hanya cuma bermain itu kan yang berkaitan dengan PSE itu kesadaran diri. Terus ya mungkin nanti di KSC-nya misalnya, nah di situ kan harus kan nomor tanggal siswa. Nah, poinnya kesadaran diri yang berkaitan tadi, ada poinnya tadi relasi dengan teman-teman,
dalam pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterangan bahwa sebenarnya harus ditampil seperti ini apa ya. Nah, sini kan tidak ada dah. Nah, tidak apa-apa, kita terbaik. Nah, mungkin itu saja. Nanti saya melihat kesiapan dulu untuk ada 2 poin ya, kita bisa lihat. Ya ini. Nanti saya tulis ya. Nah mungkin di situ Pak tujuan pembelajarannya yang hendak dicapai. Nah, bisa dilihat situ BRPP. Itu ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 8. Terus dengan tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembang yang hendak dicapai itu apa? Targetnya? Ya paling tidak siswa tahu Siswa tentang bisa menguasai konsep. tahu Terus? paham tentang pencemaran lingkungan. Kemudian jenis-jenisnya juga mereka memahami juga. Kemudian dampaknya juga, dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa, itu siswa juga harus tahu. Kemudian apa penyebabnya daripada pencemaran lingkungan itu. Kemudian siswa mempunyai kesadaran diri lah tentang bagaimana supaya tidak adanya pencemaran lingkungan, harusnya seperti apa siswa itu, mungkin tidak buang sampah sembarangan dan yang lain-lain. Oke, terus bagaimana setelah kita dari sini, setelah nanti kegiatan di kelas, bagaimana strategi yang mungkin dipersiapkan seperti apa? Nanti saya pakai strategi diferensiasi tentang konten ya Pak, gambar. Nanti siswa mengamati gambar baik itu pencemaran tanah, air maupun udara. Nanti siswa itu mengamati gambar tersebut. Nanti setelah siswa itu mengamati, kemudian saya berikan LKPD-nya. Nanti supaya anak bisa mengerjakan di LKPD tersebut dari mengamati gambar-gambar itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan ke ruangan atau ke proses selanjutnya.